Halo semuanya, selamat datang di podcast Departemen Akuntansi. Ini adalah podcast yang sangat fresh ya Bu dari Departemen Iya, Akuntansi. perdana ya, tayang perdana. Dan di podcast ini kita akan membahas banyak banget hal seputar Departemen Akuntansi di FEBUB. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa disiapin catatannya karena kita akan ada banyak informasi menarik yang pastinya sangat bermanfaat untuk kalian. Iya, betul sekali. Sebelumnya perkenalkan, saya Claudia Charlotte dari Akuntansi 2020 bersama dengan rekan saya. Halo, saya adalah Bu Ayu Furi, salah satu dosen di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Salam kenal. Salam kenal teman-teman. Oke, kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Wow, teman-teman. rising star kita, Iya. star yang kita tunggu-tunggu ya. Ah, bener banget. Kira-kira siapa sih ini Bu bintang tamu yang spesial ini? Nah, ini kayaknya nggak mungkin deh di Departemen Akuntansi itu nggak tahu beliau gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu, jeng jeng jeng, Halo, Ibu Yeni. Hai. Luar biasa, Ibu Yeni ini sukanya pantun. Jadi kayaknya saya harus menyapa beliau dengan pantun ya. Ada mahasiswa membeli gelang. Cakep. Oke, gelang asli dari kota Jepara. Cakep. Hati senang bukan kepalang. Cakep. Melihat Bu Yeni di tengah kita Yeay. dong. Oke, Bu Yeni bagaimana kabarnya hari ini Bu? Nervous Bu? Alhamdulillah. Oh enggak Nervous sih enggak ya. Aha. Cuman bingung ini nanti kalau ditanya macam-macam sama Mbak Furi sama Mbak Charlotte ini saya jawab apa. Karena udah banyak ya pertanyaannya gitu Iya. kan ya. Oke, Bu Yeni, kayaknya hari ini biru-biru fresh gitu ya. Berarti Oh, udah iya, siap. jelas. Kita Siap. tanya-tanya gitu ya. Siap mau diapa-apain sama Mbak Furi sama Mbak Charlotte saya juga siap. Oke, Bu Yeni, kalau boleh tahu nih Bu, Departemen Akuntansi itu ada sejak tahun kapan sih Bu? Yang jelas Departemen Akuntansi itu ada sebelum saya lahir. Sebelum Claudia lahir kayaknya ya. Jadi kalau kemarin Pak Kajur kita sebelumnya ya, Pak Rohyudin mengatakan saya itu sudah di jurusan akuntansi itu tahun 1981. Oh, wow. Saya bingung. 1981 Pak Roy sudah di jurusan akuntansi. Saya masih 1 tahun Bapak sudah di sini Pak. Terus saya sekarang sudah umur sekian, jurusan akuntansi sudah senior sekali gitu ya. Sehingga saya juga mikir sebenarnya jurusan akuntansi ini luar biasa ya, karena sudah ada sejak tahun 1957 embrio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya itu didahului dengan akuntansi. Wow. Jadi akuntansi ada dulu, baru Fakultas Ekonomi ada. Fakultas Ekonomi ada, baru ada Universitas Brawijaya. Branding ya. Luar biasa, sehingga senior-senior kita yang sudah mendahulu kita sebelumnya itu adalah bapak-bapak para pendiri jurusan akuntansi yang waktu itu sudah berupaya untuk mendirikan jurusan akuntansi sejak tahun 1950. Jadi luar biasa ya, sudah berapa tahun tuh, itu sampai dengan sekarang ya, sudah 70 tahun lebih kita ada. Seusia yang saya kali ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu gitu Bu ya, banyak sekali perubahan kurikulum yang ada di Departemen Akuntansi Yes. gitu ya, yang tentunya Sesuai disesuaikan dengan dengan minat perubahan dari zaman ya. pasar. Iya. Betul, banyak sekali peminatan gitu Bu ya. Kalau boleh tahu peminatan apa aja Bu ya yang ada di Departemen Akuntansi? Sebenarnya kalau dikatakan peminatan itu kita lebih mengerucut kepada bagaimana kita berupaya untuk melihat secara lebih visioner gitu ya, kedepannya sebenarnya lulusan dari Departemen Akuntansi khususnya untuk yang S1 itu nanti kira-kira karirnya di mana kan gitu ya. Sehingga kami terpikir bahwasanya ayo deh coba kita petakan sekiranya kita mau memfokuskan mahasiswa kita dan lulusan kita itu nanti ahli di bidang apa saja. Nah, salah satunya itu yang keahliannya Mbak Furi ini, Mbak Charlotte ya, di perpajakan. Kemudian kita juga ada kekhususan di akuntansi sektor publik karena kita juga tahu saat ini public sector di Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Dan akuntansi sudah masuk di sektor pemerintahan sehingga sudah waktunya kita juga
mengkhususkan mahasiswa-mahasiswa kita itu di sektor publik. Kemudian nanti yang mau ke jenjang untuk berkarir di perusahaan misalnya, kita siapkan kekhususannya di akuntansi manajemen. Kemudian ada juga di syariah, karena sekarang ilmu-ilmu syariah, ekonomi syariah, kemudian akuntansi syariah, keuangan syariah, ini juga luar biasa perkembangannya, sehingga kita juga menyediakan kekhususan akuntansi syariah untuk mahasiswa kita. Nah, tapi itu tidak berhenti di situ ya. Nanti kita akan coba untuk terus berimprovisasi, terus untuk berkembang. Termasuk nanti kita akan sediakan prodi yang kekinian, kelak insya Allah segera gitu ya. Segera dirilis, baik di S1-nya maupun di S2-nya. Bocorannya apa? Nanti ya. Suka deh. Oke Bu Yani, terima kasih nih Bu. Nah, satu hal lagi nih Bu. Visi Departemen Akuntansi itu kan menjadi Departemen Akuntansi bereputasi internasional ya Bu ya. Yang tentunya berjiwa wirausaha, berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, serta lingkungan kan begitu. Nah, untuk meraih visi ini nih, apa aja Bu yang udah dilakukan oleh Departemen Akuntansi? Oh ya, tentunya untuk being internationally cut Mas. Boleh dilanjut internationally recognized. Saya baru ingat. Untuk being internationally recognized gitu ya, untuk bisa diakui secara internasional. Ini banyak hal yang sudah kita lakukan. Pernah dengar IUP? Pernah apa Klau? Internasional Undergraduate program. Cakep. Agak deg-degan ya Bu. Kayak ujian ya, salah apa benar itu nanti jawabannya. IUP kita itu juga merupakan rintisan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan akuntansi yang pertama untuk mendirikan program internasional. Kita menggandeng partner-partner dari luar negeri, ada dari Amerika, ada dari Australia. Itu dengan harapan kita mulai dikenal di luar dan kita mulai promote ourselves in an international exposure gitu ya. Kita kirim mahasiswa kita ke luar negeri, kita tantang mereka untuk ambil double degree, untuk sandwich, untuk exchange ya. Dengan harapan kita mulai dikenal di luar negeri dan alhamdulillah setelah jurusan akuntansi membuka kelas internasional diikuti juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena harapannya memang kita nggak jago kandang ya. Kita nggak cuma didengar ada di negeri sendiri, tapi kita juga harus bisa meyakinkan dunia luar bahwa kita itu ada. Kita one of the best. Kita satu di antara perguruan tinggi negeri ya, terutama di Indonesia yang being recognized internationally. Sehingga dari IUP kemudian kita berkembang punya banyak partner yang awalnya cuma dari Amerika dan Australia. Kita punya partner-partner dari Malaysia gitu ya, kita punya partner dari negara tetangga yang lain, dari Filipina, dari Jepang, dari Korea. Sekaligus mahasiswa kita juga hobinya kan nonton drakor ya. Saya juga hobi nonton drakor. Jadi kalau ada exchange ke Korea, ada sandwich ke Korea, itu berlomba-lomba untuk ikut program tersebut di Korea. Kemudian hal-hal yang lain yang sekiranya terkait dengan internasionalisasi itu adalah untuk mendapatkan akreditasi. Nah, ini Bu Furi ini salah satunya yang berjuang untuk akreditasi internasional jurusan akuntansi ya. Ini luar biasa ini Mbak Furi, Bu Furi, Bu Ayu Furi ini ya. Supportnya Bu Yeni juga ya. Kita saling support lah ya. Termasuk di podcast ini inisiasinya Bu Furi ya. Jadi kalau nggak di nembak jadwalnya Bu Yeni harus mau gitu ya. Nah, itu kita harus internationally accredited dong, agar kita juga bisa diakui bahwa kurikulum kita, lulusan kita, apa yang kita berikan materinya ke mahasiswa itu semuanya adalah kurikulum yang bisa diakui secara internasional. Sehingga kalau di level departemen ya, di level jurusan kita ada akreditasi ACCA. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu ya kita dapat akreditasi dari ACCA. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan doa restu dari semuanya kita bisa mendapatkan akreditasi berikutnya ya Bu Furi ya, dari ICAEW yang basisnya di Inggris. Nah, naik lagi sedikit di level fakultas,
terutama yang diinisiasi oleh Pak Dekan sebelumnya dan Dekan saat ini, kita terakreditasi APES 21. Saat ini kita juga sedang bekerja keras, berusaha semaksimal yang kita bisa untuk dapat AKAS gitu ya. Dan tahun ini rencananya Pak Dekan juga akan mulai menginisiasi akreditasi untuk double ACSP. Betul. Nah, semua yang terkait dengan internasionalisasi itu harapannya bisa tercakup dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga peran dari MBKM. Nah, yang sekarang Ini yang baru lagi trending ini kan betul. MBKM ya. Bahwasanya di balik perjuangan kita untuk supporting MBKM-nya Mas Menteri, itu ternyata hikmahnya juga alhamdulillah banyak sekali. Terutama untuk mendapatkan partner ya. Kita akhirnya kan dengan dalam tanda kutip terpaksa mencari partner, mencari teman, mencari network. Kita tambah network kita tambah pertemanan kita, kolaborasi kita dengan universitas-universitas di luar negeri begitu ya. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2021 kita bisa mendapatkan cooperation dengan University Malaya, di mana tepuk tangan dong. University Malaya ini masuk di salah satu jajaran universitas dunia yang masuk di QS 100. Jadi harapannya ke depan nanti kita tambah lagi ya networking kita dengan universitas luar negeri, yang mana itu nanti juga akan menambah level atau tingkatan internasionalisasi kita. Nggak cuma cabe aja yang ada levelnya ya kan. Nggak cuma mie pedes-pedesan yang ada level 1, level 2, level 3, tapi kita juga harapannya level internasionalisasinya meningkat dengan cara yang seperti itu. Iya. Gitu, Wow, Mbak Furi. salut luar biasa. Kita kasih tepuk tangan ya, Tepuk teman-teman. tangan, luar biasa. Tepuk Jadi tangan. semua terinspirasi gitu ya, terinspirasi kan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Departemen. Nah Bu, kalau tadi sudah bisa mencapai nih ya, kalau nggak salah juga Departemen Akuntansi sudah memperoleh akreditasi unggul gitu kan juga. Oh, pasti Plus, kalau betul. itu. Ya, Nah ini pasti. kalau bisa cerita Bu, suka dukanya gimana Bu? Mungkin tengah malam nggak tidur, bahkan tidur ngeloni laptop gitu ya, kali itu gimana? Gimana Bu? Ya, perlu diketahui teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini ya. Di Departemen Akuntansi itu yang menggawangi itu adalah para ibu-ibu, cewek-cewek tangguh, gitu ya. Para Srikandi yang kinerjanya luar biasa semua. Jadi meskipun kami ini perempuan-perempuan, pada saat itu tahun 2021, alhamdulillah Pak Ketua jurusan kami masih laki-laki gitu ya. Jadi masih ada satu orang laki-lakinya, yang lain perempuan semuanya. Di sela-sela momong si kecil, di sela-sela mengerjakan tugas dari fakultas, mengajar, menguji, membimbing gitu ya. Alhamdulillah berbagai macam borang yang harus kami siapkan untuk akreditasi, untuk sertifikasi, borang macam apalah ya, dilibas semuanya sama cewek-cewek jurusan ini. Sehingga dalam kapasitas kami sebagai wakil di jurusan, sebagai staf di jurusan, alhamdulillah kami bisa handle semuanya dengan sangat baik. Nah ini terutama karena network juga ya, network dan kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain, kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lain, dan terutama bagaimana kita bisa membagi tugas, membagi beban hidup saat itu gitu ya, dan juga membagi hal-hal yang lain yang sekiranya ini bisa share together, doing together, and finally finish together. Jadi walaupun hanya ada satu bapak dan semuanya perempuan, itu kita menyebutnya sebagai girl power. Bagaimana para perempuan ini akhirnya survive dan finally achieving the target untuk pada akhirnya bisa mendapatkan akreditasi unggul. Pada akhirnya waktu itu mendapatkan ACCA, menyelesaikan borangnya AKAS ya Bu Furia. Dan saat ini kita juga masih berjuang loh. Kita masih saat ini masih terus berjuang untuk
pada akhirnya bisa menyelesaikan ICAEW borangnya, walaupun tertatih-tatih karena banyak sekali Harus dikerjakan. serbuan PR yang lain gitu ya. Ada PR dari AKAS nantinya, kemudian ini PR itu tadi yang sedikit saya bocorin, membuka prodi baru gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap bisa berjalan dengan ritme yang seperti ini ya. Tidak mengganggu peran kita sebagai seorang ibu, seorang istri gitu ya, tapi tetap menjadi punggawanya Pak Dekan, tetap menjadi pendamping setianya Pak Dekan yang siap di garda terdepan gitu ya, untuk pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas-tugas di kampus. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa. Itulah ya, makanya wanita itu nggak hanya urusan rumah tangga aja nih, Iya, tapi juga urusan karir konco gitu. wingking gitu ya Mbak Charlotte, diingat. Nanti masih kecil lah, masih kecil ya. Sama belum Pak masih. Catatan. Oke, nah sekarang mungkin dengan profil ya. Iya, Jadi artinya, silakan Clau. Saya penasaran nih Bu, dari tadi kan visi misinya udah sangat luar biasa keren. Yes. Terus dari proses penyiapannya juga keren. Jadi saya penasaran, dan tentunya nih kayak teman-teman di rumah juga penasaran gimana sih profil dari lulusan Departemen Akuntansi ini. Mungkin bisa Bu ini spill ya ke teman-teman. Apalagi banyak yang layoff ya Bu ya, Iya, dengan benar. adanya pandemi gitu Iya, kan. betul. Apakah lulusan akuntansi masih laku gitu ya Bu ya? Kan Dan- banyak pertanyaan di luar sana gitu. Zaman kan juga semakin berkembang ya Bu, pastinya ada nih mungkin teman-teman di rumah yang pengen daftar akuntansi tapi takut nih ntar dia kerjanya apa ya, karena Mau semuanya ngapain udah gitu kan. udah digitalisasi. Mungkin Bu Yeni bisa kasih pencerahan ya Bu. Pencerahan. Ada Pencerahan. lampu di sini, ada lampu. Iya, mentang-mentang kulit saya sawo matang gitu, minta pencerahan ya. Sekarang saya tanya dulu Mbak Charlotte nih, yang angkatan 2020. Bayangan Mbak Charlotte waktu masuk di FEB gitu ya, itu seperti apa? Iya, jadi kalau saya Bu jujur banget di FEB ini pengen ya berkecimpung di dunia wirausaha sebenarnya, dan gabung di akuntansi ini karena ingin belajar gimana sih cara membuat laporan keuangan, dan saya dulu itu tertarik dengan dunia keuangan, makanya memutuskan buat join di akuntansi ini. Dan saya emang join akuntansi itu bukan ngira bakal cuma jadi auditor atau yang bener-bener akuntansi, karena pastinya di FEB UB ini sendiri ya, itu akuntansinya nggak melulu akan menghasilkan lulusan yang di akuntansi doang, karena luas banget ya Bu Fudi. Betul. Ditanyain, Gitu, nervous nggak? Nervous nggak? Iya. Deg-degan ya? Nervous Deg-degan kayaknya itu. banget. Ini saya mau berbagi nervous maksudnya ya. Iya. Jadi saya tanyain duluan. Nah. Iya. Saya boleh dong nanya gitu. Boleh.